Saya juga ikut ngedirect kasih di Wah, sini. enggak, saya bermain sebagai pemain aja. Kalaupun ada hal-hal memancing alim gitu, tapi saya nggak ikut-ikutan dalam mendirect. Saya sebagai pemain bekerja sebaik mungkin. Tapi tentu karena Baim juga adalah seorang teman baik gitu ya, tentu kita sama-sama saling share kira-kira semua demi kebutuhan bagaimana scene ini bisa menjadi lebih baik. Jadi ruang-ruang yang dibuat oleh Baim adalah ruang-ruang yang membuat kami rasanya semua ya para aktor di sini bisa menampilkan atau memberikan yang terbaik yang kami mampu. Reza, waktu yang kamu adegan nangis, saya kan udah lama jarang banget ngeliat kamu nangis sekejar-kejarnya gitu. Itu seperti apa sih, kayak pengen tahu aja gitu metodenya. Waduh, apa ya? Ya merasakan. Saya jujur saya kan merasa tidak terlalu punya spesifik method apapun ya. Jadi merespon scene tuh saya baca dulu, saya tanya sama Baim adegannya apa. Ya saya cuma bisa bilang sama Baim, saya nggak tahu saya akan ngapain. Rolling aja. Ya nanti kita lihat gimana gimana hasilnya. Itu nggak kayak, maksudnya diarahin ini kamera sebelah sini harus nangisnya sebelah sini kayak gitu. Itu kelebihan Baim, spontan yang terukur. Iya, spontan. Tinggal kaminya deliver apa enggak. Aku Ina boleh cerita soal Iya. lagu dong, pembuatan lagunya. Bagaimana produksi pembuatan lagunya? Sebenarnya mepet banget bikin lagunya, kayaknya beberapa hari sebelum syuting baru bisa bikin liriknya. Itu pun bingung banget sama Baim, tapi alhamdulillah jadilah lagunya gitu. Dan semoga kalian bisa mendengarkan dan menyanyi lagunya juga. Akuin, yang kamu suka yang mana? Lebih suka menyanyinya atau tadi kan nangis-nangisnya gitu? Nangis-nangis aku sih. Ada lagi, teman-teman? Mungkin dari para pemain boleh nggak sih ceritain selama syuting kalian, especially kan kalian jadi keluarga nih, di sini ada nggak sih momen bonding gitu? Teteh, mungkin sebagai kakak paling tua. Beruntung sekali ya, kita udah saling kenal gitu ya. Dan di luar kita memang dekat dan bersahabat. Saya sama Reza sama Ibu udah kayak saudara, dia kayak adik mentimun saya, Ibu kayak ibu mentimun saya. Rehan juga, tapi gimana ya, saya memang banyak syutingnya sama Reza sih di sini. Jadi memang kita dikasih keleluasan luar biasa, terbuka sekali, cuman kayak dikasih playground nih, silakan kayak kalian mainin naskah ini, teks ini bagaimana. Jadi kita kayak punya koreo berdua gitu, saya janjian sama Reza beberapa halaman sepanjang itu untuk kita mainkan. Kan teman-teman mungkin karena udah nonton lihat adegan yang kayaknya itu ada di opening kalau saya tidak salah ya, adegan dengan The Happy gitu. Ya itu adegan yang memang Baim secara koreografi tidak spesifik. Ini koreografinya gini enggak, tapi Baim jelas minta untuk ada dialog di sini, ada dialog di sini sampai dialog di depan. Tapi terserah kita mau dialog bagian mana, ada di mana, itu diserahkan kepada kami sebagai pemain. Kita kayak main teater sih sebetulnya. Iya. Waktu itu kayak panggung karena harus one take, jadi satu shot dari awal sampai akhir, nggak boleh ada pengulangan, nggak ada cover. Jadi ya kita memang kayak lagi bermain-main dan menyenangkan sekali sebetulnya. Anun, Ya. gimana? Kamu ada melihat aku? Ada. Ada, tapi lagi mandiin itu. Kapan lagi kamu mandiin aku? Semuanya berkesan buat saya. Terlebih lagi ini pengalaman saya pertama kali juga satu frame dan berinteraksi dan bereaksi dan berakting dengan Teh Happy, dengan Bu Christine. Jadi itu menjadi pengalaman saya yang luar biasa, dan pertama kali dari sama Baim juga. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Baim itu seorang sutradara yang spontan dan terukur, yang mana buat saya itu juga menjadi pengalaman yang luar biasa. Ari, Sama aku, pengalaman berkesan buat aku bisa ada di film Semalam Baik Saja, bisa ketemu sama Reza, Christine, Rehan, Happy, Alim, Vanessa, Akuin, dan Asriola. Jadi semuanya menurut aku berkesan, dan pertama kali dari sama Baim juga menurut aku Baim mengasih kebebasan yang luar biasa sekali, tapi tetap dikontrol oleh Baim. Kita nggak seliar gitu aja, tapi tetap Baim tahu dia maunya apa. Dan pengalaman yang seru, menarik, semua itu berkesan buat aku. Mbak Sri. Sebagai wanita penggoda. Ya, di film ini menerima banyak hal dalam hidup.
sebenarnya film ini adalah surat cinta untuk Indonesia, di mana memang keadaan kita akan baik-baik saja. Jadi ini ada doa untuk Indonesia, semoga kita Amin. Mbak Asri, gimana komentar tadi Baim bilang katanya honornya 7 kali lipat? Oh ya jomplang banget, kayak 7 miliar, akhirnya belum bayar. Ya mudah-mudahan. Amin. Ya namanya Mbak Imbong ya, semua punya kejutan-kejutan, ledakan-ledakan sendiri. Jadi ya saya bermain sesuai porsi saya. Menurut saya Mbak Imbong tuh bener. Saya termasuk egois, jadi saya termasuk melawan apa nggak melawan apa yang disuruh. Maksudnya kita memang berusaha untuk menampilkan sesuatu yang nggak biasa. Mudah-mudahan tadi bisa lihat Asri yang nggak kayak biasa. Betul? Beda nggak? Beda? Iya, ada 2 side. Ya gitu ya, mudah-mudahan film ini bisa diterima dan film ini memang surat cinta untuk Indonesia. Alim gimana? Alim mau ngomong apa? Tadi kakaknya tanya gimana rasanya. Dengerin dulu. Alim, kakaknya tadi tanya, Alim rasanya gimana syuting? Senang. Terus? Nangis. Waktu syuting gimana? Cut. Waktu syuting cut. Nggak Oke. susah, apa nggak susah? Susah. Oh, mikir. Diulang-ulang ya? Kalau diulang-ulang capek nggak? Enggak. Aman. Tapi Jadi mau kalau main film tuh. kalau Ibu Christine ketawa lagi take, sebel nggak? Tapi mau main film lagi nggak nanti? Mau ya. Vanessa gimana? Mau nggak syuting lagi sayang? Mau lah. Mau lah ya. Syuting sama Alim lagi apa enggak? Maksudnya saya mau Alim semua ini makasih dan akan baik-baik saja melangit makasih dari Alim dan makasih. Oh, sama-sama sayang. Gitu deh. Ibu, Apa sayang? ini gimana proses syutingnya? Proses syutingnya gimana sih aja? Menyenangkan. Menyenangkan. Kita dari ketemu gambar. anak-anak jahat dan cucu-cucu Anak yang luar bandel. biasa, anak bandel semua. Ibunya diatur mulu ya. Aduh, bukan lagi. Apa cucunya maaf ya Alin. Tapi kan udah ya, udah maafnya. Enggak apa-apa. Jadi ada satu scene itu yang di tempat tidur. Itu kan ceritanya itu kan adegan memperingati hari ulang tahun ya anaknya kan yang udah ada. Jadi kumpul nih keluarga untuk berdoa. Terus tiba-tiba lagi serius ibunya lagi sakit makanya di tempat tidur. Alim bilang salam Vanessa gitu kan itu di luar jadi ketawa lah ibu lagi serius maksudnya dia Vanessa kirim salam jadi agak nggak nyambung gitu di ibu ketawa nggak bisa berhenti sampai semua resa lagi aku lihat Wah, kan udah. videonya kan Udah ngakak terus Alim bilang, "Wah, tawamu gila ya," katanya. ibu dibilang nenek dibilang gila Parah Alim. Udah ada surat Kemarin Alim. Itu kemarin Alim kan? Salim, yang satu Itu yang ke- film. oh itu bukan Ali Bukan. berarti itu Alim dong kan di film nggak ada dialog kamu gila oh mbak Jadi yang bilang gila yang di film apa yang bukan? Yang mah? yang bukan Ya, yang bilang gila yang di mana? Film apa bukan? Yang di film. Ada lagi teman-teman? Resa, boleh ini gak sih kayak kamu kan juga sutradara gitu, apa sih yang diambil sama diarahkan sama Mbak Imong dan juga ini kan gayanya kalau menurut saya yang kayak seperti Mbak Imong bilang itu slice of life ya, jadi bener-bener itu semua spontan-spontan yang di belakang-belakangnya itu pasti kan juga tadi kayak rusuh banget ngaturnya. Buat kamu sebagai sutradara ngeliat kayak gitu, kira-kira pengen gak sih menyutradarai film kayak slice of life lagi, apa kayak slice kayak Mbak Im gitu? Oh, waduh. Gimana aja, Bel? Ya, tapi slice of life selalu menarik ya. Maksudnya saya juga mengerjakan film pertama saya juga related ke situ gitu ya, arahnya it's a slice of life gitu. Jadi tema-tema sosial atau tema-tema yang erat kaitan dengan kemanusiaan itu selalu menjadi tema-tema yang menurut saya sangat menarik untuk diceritakan kembali dalam sebuah film. Jadi rasanya sih
mudah-mudahan semakin banyak film-film seperti ini. Film-film tentang keluarga, dan Indonesia kan merespon, kita ngelihat dari mulai banyak ya ke belakang, kita punya banyak rangkaian film-film keluarga yang juga secara jumlah penonton sangat diminati. Itu kan artinya indikator yang positif bahwa film Indonesia dengan beragam tema itu sudah mulai punya peminatnya masing-masing gitu. Artinya wah, tema keluarga mungkin sempat ada eranya tidak terlalu berjalan mungkin secara angka penonton, tapi sekarang tema-tema keluarga angkanya lagi bagus-bagus gitu. Jadi ya it's a good thing gitu. Kita langsung shout out aja yuk. Oke. Lihat depan aja. Jangan lupa saksikan semua akan baik-baik saja. Bareng-bareng gitu ya. Jangan lupa saksikan film Semua Akan Baik-Baik Saja 13 Mei di bioskop. Let's go.